Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dengan saya Tri Mardiono. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi ASN tahun 2023. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seleksi ASN ini ada dua kategori secara umum. Yang pertama untuk CPNS dan untuk P3K. Kemudian untuk P3K sendiri pun dibagi lagi ya, ada dua. Yang pertama P3K secara khusus atau formasi khusus. Nah, ini diperuntukkan untuk ex THK 2 dan juga non ASN. Kemudian formasi umum ini diperuntukkan untuk teman-teman yang bekerja di luar instansi pemerintahan, ya, bisa bekerja di instansi pemerintah maupun di swasta dengan syarat memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. 2 tahun ini secara akumulasi, ya, secara akumulasi. Kemudian memiliki pekerjaan yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, teman-teman, permasalahannya sampai sekarang, sampai sebelum video ini dibuat tadi, itu ada teman-teman kita yang menanyakan dia bekerja di swasta dan ingin mendaftar di salah satu kementerian. Nah, yang jadi masalah, rata-rata mereka ini kalau dari pengalaman kerja itu sudah lebih dari 2 tahun atau dari minimal yang dipersyaratkan. Tapi yang menjadi masalah, apakah pekerjaan mereka ini relevan, ya, pengalaman yang mereka miliki ini relevan dengan formasi jabatan yang akan dilamar. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Kenapa? Karena P3K ini kan diperuntukkan khusus untuk tenaga-tenaga yang sudah memiliki pengalaman. Misalnya gini, kita buka lowongan kerja nih. Kita buka lowongan kerja di bidang pertanian. Nah, tentu dong kita cari orang atau cari pegawai, calon pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang pertanian, pengolahan pangan dan sebagainya. Nah, gimana coba kalau yang daftar ini ternyata orang yang memiliki pengalaman di bidang nelayan? Tentu nggak nyambung kan. Nah, ini P3K itu seperti itu gitu, teman-teman. Nah, yang menjadi kunci bahwa sebelum kita melamar atau memilih formasi, nah itu yang perlu teman-teman perhatikan di sini, yakni relevansi pengalaman kerja kita dengan jabatan yang dilamar. Ini kalau yang di instansi pemerintahan mungkin sudah tahu pekerjaan kita kurang lebih relevan nggak dengan jabatan yang akan dilamar. Tapi lain halnya bila teman-teman yang dari swasta atau yang bekerja di swasta yang sama sekali belum pernah berkecimpung di bidang pemerintahan. Nah, ini ada satu kunci, teman-teman. Teman-teman bisa download atau teman-teman cari aja ya di Google, download peraturan Menpan tentang jabatan fungsional yang akan dilamar. Misalkan nih teman-teman di situ buka lowongan akan mendaftar sebagai analis SDM aparatur. Nah, di situ teman-teman cari aja peraturan Menpan RB terkait jabatan fungsional analis SDM aparatur. Nah, di situ nanti akan dijelaskan ya, mulai dari jabatannya, kemudian uraian-uraian pekerjaan di situ secara terperinci. Nah, dari Permenpan itu tentang jabatan analis SDM aparatur, nanti teman-teman sesuaikan, telaah lebih dalam, sesuaikan apakah yang ada di Permenpan ini, uraian-uraian tugas dan jabatan yang ada di Permenpan ini sesuai dengan pekerjaan saya selama ini atau pekerjaan sehari-hari saya selama di kantor gitu. Misalkan sesuai, nanti teman-teman bisa daftar. Kalau tidak sesuai, mungkin teman-teman bisa cari lagi di formasi lain. Kenapa? Karena kunci utama dari pengadaan P3K ini yakni memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar. Begitu. Misalkan kita saat ini teman-teman bekerja sebagai HR di swasta. Nah, itu formasi apa yang paling cocok? Itu kalau di pemerintahan itu formasi analis SDM gitu. Nah, kemudian teman-teman bekerja di kantor sebagai accounting atau yang mengelola keuangan.
Nah, teman-teman ketika mau mendaftar sebagai P3K itu yang paling relevan itu di analis keuangan atau peranata keuangan, begitu. Nah, kuncinya bila teman-teman tidak tahu apakah pekerjaan saya relevan, ya pengalaman kerja saya saat ini relevan dengan jabatan yang akan dilamar, itu teman-teman silakan cari terlebih dahulu Permenpannya tentang jabatan apapun itu pasti ada. Ya, walaupun sekarang udah dihapuskan, dijadikan satu dengan Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, tapi sebelum Permenpan 1 2023 ini ada, itu sudah ada masing-masing Permenpan tentang jabatan fungsional. Apapun itu jabatan fungsionalnya pasti ada di peraturan Menpan RB. Nah, itu kuncinya satu, teman-teman cari uraian tugas dan uraian pekerjaan atau butir-butir pekerjaan formasi apa yang akan dilamar itu di Permenpan. Nah, kemudian dibaca secara teliti, secara seksama, secara mendalam. Kemudian kita sesuaikan apakah uraian tugas yang ada di Permenpan ini sesuai dengan pengalaman atau riwayat pekerjaan kita sehari-hari selama di kantor atau selama di tempat kerja kita saat ini. Itu aja kuncinya, teman-teman. Jangan lupa ketika mendaftar, perhatikan betul-betul syarat yang diunggah atau yang diumumkan oleh masing-masing instansi, karena masing-masing instansi ini memiliki persyaratan tersendiri ya, walaupun secara global sama ya, dari Menpan, tapi secara terperinci itu pasti ada perbedaan. Nah, itu teman-teman jangan sampai salah dokumen, salah unggah dari instansi A untuk instansi B, dari instansi B untuk instansi A. Nah, itu teman-teman fokus di pengumuman yang diunggah oleh instansi yang teman-teman pilih. Begitu, mungkin cukup video kali ini bagaimana cara mengetahui apakah pengalaman kerja kita saat ini relevan dengan jabatan yang akan dilamar. Itu tadi kuncinya, teman-teman, di Permenpan tentang jabatan fungsional. Begitu. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.